Halo semuanya, nah di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah yang dimana ini merupakan mata kuliah strategi sejarah. Nah di sini saya mengambil 2 buku. Nah yang pertama itu saya mengambil tentang buku Inovasi Pembelajaran, Pendekatan Bermain, Sejarah, Sains dan Teknologi Digital karya Octavian Dwi Tanto dan kawan-kawan. Nah, buku ini merupakan karya yang menyoroti tentang kebutuhan yang mendesak dunia pendidikan untuk bertransformasi dari pola konvensional yang kaku menuju pembelajaran yang lebih kreatif, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, penulis juga menghadirkan 4 pendekatan utama yang menjadi pintu masuk inovasi, yaitu yang pertama itu ada pendekatan bermain, yang kedua itu sejarah, yang ketiga sains, yang keempat itu ada teknologi digital. Nah, melalui pendekatan bermain, buku ini menunjukkan bahwa proses belajar dapat menjadi sarana yang menyenangkan, memotivasi, serta mendorong siswa untuk lebih aktif terlibat. Nah, pendekatan sejarah tidak sekedar menekankan hafalan peristiwa, tetapi juga mengajak siswa memahami nilai, makna, dan pesan moral dari sejarah untuk membentuk identitas serta kesadaran nasional. Nah, sedangkan pendekatan sains itu menekankan pembelajaran berbasis eksperimen, penelitian kecil, dan kegiatan praktis yang melatih pola pikir kritis, logis, dan analitis. Nah, sedangkan teknologi digital diposisikan sebagai kebutuhan mutlak di era modern karena melalui pendidikan digital, pembelajaran dapat diperluas, diperkaya, dan lebih relevan dengan gaya hidup generasi muda. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan apa inti keseluruhan dari buku ini. Buku utama itu lebih bersifat praktis dan aplikatif. Ia memberikan banyak inspirasi bagi guru dan merancang strategi pembelajaran yang inovatif. Meskipun dari sisi teoritis masih perlu penguatan agar dapat berdiri sejajar sebagai referensi akademik dengan karakteristiknya ringan, sederhana, dan langsung ke praktik. Buku ini juga sangat bermanfaat terutama bagi guru yang ingin melakukan inovasi nyata di kelas. Terus saya ingin menjelaskan buku yang kedua, yaitu yang berjudul buku inovasi.
karya Saparudin yang hadir pada tahun 2022. Nah, buku ini disusun dalam 8 modul yang runtut, mulai dari konsep dasar, inovasi, keterampilan, ada 21, literasi sains, terus itu penggunaan media pembelajaran, hingga model penilaian pada abad ke-21. Dari penyusunan modul-modul tersebut, terlihat jelas bahwa buku ini ditunjukkan sebagai referensi akademik yang sistematis, cocok bagi mahasiswa, bagi guru, maupun peneliti pendidikan. Nah, penulis itu juga menekankan bahwa pendidikan modern itu menuntut guru itu supaya tidak hanya fokus pada transfer pengetahuan saja, tapi juga untuk melatih keterampilan. Nah, literasi sains dipandang sebagai bekal penting dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan STEM itu menawarkan pendekatan interaktif yang menggabungkan sains dengan seni untuk mendorong kreativitasnya. Nah, selanjutnya itu ada modul. Modul ini itu tentang media pembelajaran yang mengajarkan guru memanfaatkan berbagai sarana, baik itu 2 dimensi, 3 dimensi, maupun multimedia digital, agar pembelajaran itu lebih menarik dan lebih seru. Yang terakhir itu modul terakhir tentang penilaian abad ke-21. Itu menegaskan pentingnya evaluasi yang tidak hanya mengukur hasil kognitif, tapi juga sikap dan keterampilan dan kreativitas siswa. Nah, buku ini kaya secara teori. Dia memberikan dasar konseptual yang kuat serta menyajikan kerangka berpikir yang komprehensif tentang inovasi pembelajaran. Namun, karena sifatnya akademis, buku ini masih kurang memberi contoh konkret penerapan di kelas. Meskipun demikian, bagi dunia akademik itu mempunyai referensi penting yang memperluas wawancara inovasi pendidikan. Sistematis dari atau inti dari kedua buku yang dikaji ini terlihat bahwa kedua buku ini memiliki fokus yang berbeda, tapi justru saling melengkapi. Buku utama itu lebih aplikatif dengan memberikan inspirasi strategi pembelajaran
yang bisa langsung dipraktekkan di kelas. Sementara buku yang kedua itu dia terlalu mendalam aspek teoritis sehingga dapat dijadikan sebagai acuan akademik dan penelitian. Kombinasi keduanya menghadirkan pemahaman komprehensif mengenai inovasi pembelajaran. Satu, sebagai paduan praktis yang membumi. Satu lagi sebagai kerangka konseptual yang kokoh. Nah, kedua buku tersebut itu sama-sama menegaskan pesan penting bahwa inovasi pembelajaran itu kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda. Pendidikan di Indonesia perlu bergerak menuju sistem yang lebih kreatif, adaptif, dan berbasis teknologi agar mampu melahirkan generasi yang kritis, inovatif, serta siap menghadapi tantangan global.